kembali di Indonesia Business Forum. Saya langsung ke Pak Tulus. Pak Tulus nih gimana nih melihat fenomena gagal bayar masyarakat? Bahkan ada yang bilang kayak gini, sengaja didiemin aja, nggak dibayar, ataupun minjem, didiemin, terus habis itu nggak ditagih-tagih, kehapus katanya. Gimana nih? Ya, Ada laporan? memang ada beberapa fenomena ya. Oke. Pertama bahwa ini menyangkut literasi digital masyarakat. Ya, ketika bertransaksi dengan pindar atau yang dulu namanya pinjol itu kan sebenarnya syarat utamanya adalah literasi digital. Nah sayangnya ini masih rendah. Nah literasi digital itu apa? Harusnya ketika mengklik satu aplikasi itu kan kalau literasi digital kita baik mestinya membaca syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke. Nah itu tidak dibaca rata-rata. Ya. Jadi ketika membuka aplikasi itu hanya klik 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 dan kemudian tahu-tahu terkoneksi dan utang, ya. Uangnya masuk, transfer, tapi tidak membaca berapa persen bunganya. Kalau telat nanti dendanya seperti apa dan seterusnya. Akhirnya kemudian menjadikan utangnya semakin menumpuk dan kemudian konyolnya lagi kemudian banyak orang yang kemudian berpindah aplikasi, di sini macet, pindah lagi dan seterusnya. Tetapi rata-rata tidak membaca syarat dan ketentuan yang berlaku. Itu yang sebenarnya aspek sosiologis yang fatal dalam konteks pinjaman daring ini. Oke. Yang kedua, untuk kondisi aktual saat ini terjadi pergeseran. Sebenarnya tujuannya mulia, tujuannya bagus untuk memudahkan akses dan inklusi finansial, ya, literasi finansial dan lain sebagainya. Oke. Tapi kemudian dengan kondisi yang terakhir pergeseran yang tadinya tujuannya untuk kredit mikro tadi, ultra mikro, tapi kemudian dipakai untuk konsumsi. Ya. Nah kalau dipakai konsumsi ya habis. Nggak mungkin dikembalikan. Iya, dan kemudian terjadi kredit macet itu. Dan memang ini juga harus kita akui bahwa tingginya kredit macet di sektor fintech tadi itu juga mau tidak mau dipicu oleh faktor kemiskinan. Oke, Ya. tapi bagaimana kemudian Anda melihat ini pinjaman online atau pinjaman daring ini mudah sekali untuk diakses. Bahkan banyak yang menggunakan ini untuk nonton konser. Ya beli memang handphone. secara historis lahirnya fintech ini memang untuk memberikan kemudahan-kemudahan karena ini kan konsekuensi logis dari teknologi digital Oke. yang dipadu dengan teknologi finansial yang kemudian jadi tadi untuk memberikan kemudahan-kemudahan, tetapi memang promosinya terlalu jor-joran di satu sisi ya, baik lewat handphone kita atau lewat medsos dan kemudian masyarakat tidak membaca tadi ya syarat dan ketentuannya ataupun tidak membaca besaran-besaran bunga terutama ya, ataupun denda ketika mereka terlambat atau mengalami gagal bayar. Oke, coba saya tanyakan ke Bu Yanti. Bu Yanti, benar nggak demikian? Mungkin Ibu nggak baca dulu syarat-syaratnya seperti apa, bunganya berapa, terus langsung pinjam aja. Dalam keadaan mendesak mah, iya langsung tahu-tahu cair di rekening, nggak tahu bunganya berapa gitu. Jadi nggak cek sama sekali bunganya berapa? Iya, baca sih cuman gimana ya? Ya lewat aja lah, mungkin bisa bayar gitu. Oh, mungkin bisa bayar. Terus Oke. habis itu gagal. Tapi tadi sempat Ibu sampaikan bahwa Ibu sempat gagal bayar. Itu Iya. gimana Bu? Ceritain dong Bu. Ya karena ini penjualan dari kopi tadi agak menurun Mbak, jadi untuk anak sekolah juga, jadi ya jadi gagal bayar. Oke, gagal bayar itu berapa nominalnya Bu? Ya kurang lebih ya ada 2 juta lah Mbak semuanya mah. Terus ditagihnya seperti apa? Kalau yang aku laku disamperin sekali. Disamperin? Oke. Waktu itu kurang 100 berapa gitu disamperin, saya bayar 40.000. Sisanya udah nggak disamperin lagi, nggak diteror lagi. Nggak ditagih lagi? Oke. Kalau yang aplikasi lain? Kenapa Mbak? Kalau aplikasi lain ada nggak mungkin yang sengaja nggak dibayar? Paling di HP, di telepon, di WA, di SMS gitu, tapi nggak disamperin. Nggak disamperin? Terus Enggak. Ibu nggak bayar juga? Enggak. Oke. Berapa lama terornya Bu? Itu kurang lebih hampir sebulan itu terus-terusan gitu. Habis itu selisih kesononya udah enggak. Udah enggak? Oke. Saya ke Pak Encik. Pak Encik, bagaimana Anda melihat fenomena ini? Artinya bisakah ini seakan-akan dibutihkan begitu ketika kita misalnya nggak ngangkat telepon, nggak menjawab, mengabaikan selama 1 bulan seperti yang disampaikan Bu Yanti tadi?
Ya, secara prinsip sih nggak bisa ya. Terus Oke. kita tagih ya. Karena peer to peer ini namanya peer to peer, ada lender, ada borrower. Hmm, Ini kan yang punya duit bukan kita, bukan penyelenggara, oke. tetapi lender. Nah, alhamdulillah akhir-akhir ini lender itu lebih banyak dari bank, Pak. Ada 60% dari 94 triliun itu dari bank. Di mana tentunya bank sebagai lender ya tetap menagih ya, Oke. tetap minta kita tagih. Jadi tidak ada kata bahwa ini diputihkan, dihapuskan, ataupun kalau nggak bayar itu selesai, enggak. Oke, tapi Dan apakah ini terjadi karena mungkin bunganya sudah tinggi, jadi sudah ketutup nih, ataupun di awal memang sudah ada admin yang tinggi, jadi walaupun selama beberapa bulan ke depan tidak dibayar, ini nggak dikejar lagi atau seperti apa? Karena ada fenomena tersebut, Pak. ya betul. Nah sekarang ada fenomena di mana ada beberapa oknum, saya bilang oknum yang mengajak mengajak masyarakat ya di sosmed untuk tidak bayar. Nah Oke. ini kan tidak benar nih. Ya di sosmed ya, ada di berbagai macam di TikTok, di Instagram dan di Facebook mengajak untuk masyarakat untuk tidak bayar. Nah Untuk ini jam aja tapi nggak bayar gitu. ya, dan diajarkan cara-caranya seperti mungkin ibu tadi bilang udah biarin aja sampai sebulan, habis sebulan itu pasti dicuekin. Oke. Tapi kan ini kan tetap kita tagih. Mungkin 6 bulan lagi, mungkin setahun lagi ya Oke, tetap akan masuk data begitu. tetap akan ditagih. Tapi nanti akan di blacklist nggak, Pak? Gimana? Akan di blacklist nggak? Ya, nah sekarang saya mau beritahu ibu dan para pemirsa, saat ini Pindar ini sudah tercatat di Slick. Oke. Jadi nanti akan Berpengaruh gitu. berpengaruh dan kesulitan apabila ada masyarakat yang mau meminjam KPR, mau meminjam mobil ataupun motor, Ada nanti persulit gitu ya. pasti ditolak Oke. karena macet walaupun itu tadi 1 juta atau 2 juta. Oke. Sementara mau minjam mungkin KPR yang angkanya lebih besar. Oke, harus hati-hati begitu Harus ya? hati-hati. Oke. Tetap. Nah, Oke. dan sepanjang belum dilunasi, pasti datanya masih nyangkut di Slick ya. Oke. Slick atau orang dulu bilang BI checking dan sebagainya. Ya, pasti nyangkut di situ. Makanya Oke. kami selalu menyarankan bahwa pinjamlah sesuai kebutuhan. Pinjamlah sesuai kebutuhan. Saya ke Mas Fitra. Ini Mas Fitra menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Encik nih. Katanya udah nanti terdata di Slick. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa nggak pernah dicek kok, aman-aman aja. Saya pernah gagal bayar di beberapa aplikasi, toh bisa aja ngajukan kredit lagi. Ya, jadi middle class ini juga memiliki semacam perks yang unik ya. Salah satunya adalah pemberontakan finansial. Ini kan pengemplangan sistematis ya. Karena memang ya pemerintah maklum juga bahwa middle class is struggling. Mereka merasa ditinggal sendirian. Dan berdasarkan datanya memang kalau kita bicara mengenai di lower ya, di desil-desil yang paling bawah, orang-orang yang paling miskin itu kan sudah ada di DTSEN ya. Oke. Jadi ada bantuan. Bagaimana dengan orang kayanya? Orang kaya tidak masalah sama sekali dalam beberapa 5 tahun terakhir. Yang bermasalah adalah di tengah-tengah. Dia tidak miskin, dia tidak kaya. Jadi ini orang yang bukan-bukan ya. Oke. Jadi orang bukan-bukan ini merasa sendirian. Nah maka ketika mereka sendirian, mereka memberontak. Ini nggak ada yang nolongin. Udah, saya nggak usah bayar. Saya akan melakukan pemberontakan sistematis. Ya, baik itu secara finansial maupun dalam hal ini juga kemarin menyampaikan aspirasi di jalanan karena memang sudah tertekan dan pemerintah melihat memang datanya tally ya bagaimana M0 base money kita tuh turun di masa-masa itu. Oke. Nah oleh karenanya pemerintah dalam hal ini mencoba untuk melakukan roadmap yang jauh lebih fundamental yaitu mengeluarkan atau kemudian menciptakan lapangan-lapangan kerja baru di sektor formal. Makanya kita ada industrialisasi nih di Oke. Astacita. Tujuannya adalah apa? Kalau ruang formal sudah terbuka, income-nya naik karena kan gini kan, consumption is a fraction
of income. Kenapa konsumsi kita anjlok? Kenapa pertumbuhan ekonomi kita anjlok? Karena income-nya anjlok. Kenapa income-nya anjlok? Karena nggak ada sumber income-nya. Sumber income dari mana? Dari industri. Nah itu yang harus kita, pemerintah sedang merancang jalur ke situ. Tapi pemerintah itu juga melihat nggak sih kalau sekarang itu Gen Z itu udah juga banyak pinjol-pinjol. Kemudian ini kan berpengaruh juga ke masa depan. Ya betul. Nah, Gen Z punya perks yang lain lagi. Dia lebih ke aktivitas leisure. Misalnya, jadi kalau misalnya ada konser, bayarnya gimana? Yaudah nanti aja deh kita pinjol aja. Nanti kan nggak ada income. Ya udah yang penting nanti gitu kan. Nanti ada nanti. YOLO, you only live once gitu. Nah ini suatu hal yang sebenarnya menarik di satu sisi bisa memicu semacam spike spending di satu sisi, tapi di sisi yang lain memicu ketidakstabilan. Nah ini yang juga kita harus lihat ke depan. Mas Rifki, soal fenomena Gen Z ini menurut Anda seperti apa? Soal fenomena Gen Z yang pinjol ini menurut Anda seperti apa? Oke, saya mungkin nggak akan mengamati case by case ya, tapi bahwa keseluruhan ini ada penurunan daya beli iya, bahwa ada penurunan purchasing power iya. Nah, ini yang kemudian perlu di-solve gitu, karena tadi seperti yang Mas Witra sampaikan sebelumnya, ini bisa jadi bridging financing. Misalnya tiba-tiba ada tagihan untuk bayar sekolah, bayar rumah sakit, atau kebutuhan untuk bayar misalnya sewa kontrakan segala macam, ini yang kemudian mereka melakukan pinjaman secara online. Nah ini nggak terjadi kalau memang mereka memiliki safety net yang cukup, kalau kemudian tabungannya cukup. Nah ini semua menandakan apa? Bahwa di satu sisi ada pola-pola konsumsi tertentu iya, tapi bahwa di sisi lain mereka nggak punya safety net, ini pasti gitu. Karena kalaupun mereka punya behavior consumption yang lebih tinggi, selama punya purchasing powernya nggak akan jadi ke pinjaman online gitu. Nah yang perlu di highlight di sini adalah bahwa memang safety netnya sangat tipis gitu. Nah ini yang perlu menjadi concern, karena memang saat ini kita itu sebetulnya sedang di fase-fase akhir dari bonus demografi. Artinya penduduk produktif kita lagi tinggi-tingginya. Bahwa mereka kemudian nggak memiliki safety net yang cukup, worrying gitu, karena harusnya mereka yang paling produktif gitu, di masa-masa yang paling produktif dengan jumlah yang paling banyak gitu. Nah itu yang perlu menjadi concern utamanya. Pak Tulus, bagaimana Anda melihat ini menjadi concern utama nih? Gen Z, kemudian pinjol, ini bermasalah juga ke masa depan, begitu pula mereka nggak punya tabungan untuk kemudian menghadapi lifestyle sekarang. Jangan jawab dulu, usai jeda tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.